Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rajesa Arya Widana. Jadi di video kali ini, kita akan sedikit membahas mengenai audit kecurangan. Nah, jadi dalam presentasi ini, saya akan sedikit membahas tentang bagaimana kecurangan terjadi dalam organisasi, proses audit yang efektif, dan teknik-teknik untuk mendeteksi serta mencegahnya. Baik, mari kita pahami bersama-sama bagaimana menjaga integritas dan kepercayaan dalam dunia bisnis. Jadi yang pertama adalah apa itu audit kecurangan? Nah, jadi secara sederhana, audit kecurangan itu adalah sebuah proses pemeriksaan sistematis yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mencegah kecurangan dalam organisasi. Nah, jadi proses ini itu melibatkan analisis data, pengumpulan bukti, dan evaluasi untuk mendeteksi tindakan ilegal atau tidak etis yang dapat merugikan organisasi, serta memastikan kepatuhan terhadap aturan dan regulasi yang berlaku. Jadi, audit kecurangan itu adalah sebuah proses sistematis untuk mendeteksi, mencegah, dan menginvestigasi tindakan kecurangan dalam suatu organisasi. Nah, jadi kecurangan ini bisa dapat berupa manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan aset, atau praktek korupsi. Nah, audit ini juga dilakukan oleh auditor independen atau tim audit internal yang memiliki keahlian khusus dalam mendeteksi indikasi kecurangan. Oke, jadi tujuan utamanya itu adalah untuk melindungi aset organisasi dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan serta peraturan yang berlaku. Baik, materi selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis kecurangan dalam organisasi. Nah, jadi kecurangan dalam organisasi itu dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu adalah kecurangan laporan keuangan. Nah, jadi itu adalah sebuah manipulasi data keuangan yang dapat memberikan gambaran yang salah. Penyalahgunaan aset. Ini seperti pencurian atau penggunaan aset perusahaan tanpa izin, dan korupsi, serta suap, yaitu penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi. Memahami jenis-jenis ini tentunya sangat bisa membantu dalam mendeteksi dan mencegahnya. Selanjutnya adalah karakteristik kecurangan. Nah, jadi kecurangan ini pada umumnya itu memiliki 3 karakteristik utama yang dikenal sebagai fraud triangle atau tekanan, yaitu dorongan untuk melakukan kecurangan. Peluang, yakni celah dalam pengendalian yang memungkinkan kecurangan terjadi, dan rasionalisasi, yaitu adalah justifikasi moral yang digunakan pelaku untuk membenarkan tindakannya. Memahami ketiga elemen ini tentunya sangat bisa membantu mengidentifikasi potensi kecurangan yang mungkin saja bisa terjadi dalam laporan keuangan. Baik, selanjutnya ada proses audit kecurangan. Oke, jadi proses audit kecurangan itu dimulai dengan perencanaan yang mencakup penentuan tujuan dan metode audit. Dilanjutkan dengan pengumpulan bukti melalui pemeriksaan dokumen, wawancara, dan analisis data. Selanjutnya, bukti dianalisis untuk mengidentifikasi indikasi kecurangan. Hasil audit kemudian dirangkum dalam laporan yang memberikan temuan dan rekomendasi perbaikan. Selanjutnya ada teknik deteksi kecurangan. Secara sederhana, teknik deteksi kecurangan ini itu mencakup analisis data yang mengidentifikasi pola mencurigakan, pemantauan transaksi untuk mendeteksi aktivitas tidak biasa, wawancara dengan pihak terkait guna mendapatkan informasi langsung, dan penggunaan teknologi forensik untuk mengungkapkan bukti digital. Teknik ini sangat membantu auditor dalam mengidentifikasi kecurangan secara efektif dan tepat waktu. Baik, selanjutnya ada peran auditor dalam audit kecurangan. Nah, jadi peran auditor ini apa sih sebenarnya, teman-teman? Nah, jadi auditor ini itu memiliki peran penting dalam audit kecurangan, yaitu memastikan keandalan laporan keuangan dan mengidentifikasi indikasi kecurangan. Nah, auditor ini juga harus memiliki kompetensi teknis, integritas, dan independensi dalam menjalankan tugasnya. Mereka, auditor, juga harus mematuhi standar etika profesi, menjaga kerahasiaan informasi, dan selalu bersikap objektif atau bisa kita sebut sebagai sifat skeptis ya dalam mengevaluasi bukti serta memberikan rekomendasi untuk mencegah kecurangan yang mungkin saja bisa terjadi di masa depan. Selanjutnya ada pelaporan hasil audit kecurangan. Baik, jadi pelaporan hasil audit kecurangan itu merupakan tahap akhir yang mencakup penyusunan laporan berisi temuan, bukti, analisis, dan rekomendasi perbaikan. Laporan harus disusun secara jelas dan sistematis, disertai bukti yang mendukung setiap temuan. Auditor juga harus memastikan laporan mudah dipahami oleh pihak terkait dan memberikan rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk mencegah kecurangan serupa. Nah, jadi berikutnya kita akan sedikit membahas
bagaimana kecurangan terjadi, metode yang digunakan, dan dampaknya terhadap organisasi. Melalui studi kasus, peserta juga dapat memahami penyebab utama mengapa kecurangan itu sendiri bisa terjadi. Nah, jadi kelemahan pengendali internal serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah kejadian serupa. Studi kasus juga dapat membantu mengaplikasikan teori dalam situasi praktis. Baik, selanjutnya ada pencegahan kecurangan. Pencegahan kecurangan itu merupakan upaya proaktif untuk mengurangi resiko kecurangan melalui penerapan pengendalian internal yang efektif, seperti segregasi tugas, pemantauan berkala, dan kebijakan anti kecurangan. Selain itu juga, organisasi itu sangat perlu untuk memberikan pelatihan bagi karyawan terkait etika, integritas, dan pelaporan pelanggaran. Kesadaran karyawan dan budaya transparansi itu sangat menjadi kunci utama dalam mencegah adanya kecurangan. Baik, yang terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan mengenai materi audit kecurangan yang baru saja saya presentasikan ini, mulai dari definisi, jenis kecurangan, proses audit, hingga teknis deteksi. Rekomendasi yang diberikan itu sebagai panduan praktis bagi organisasi untuk meningkatkan sistem pengendalian internal, memperkuat pengawasan, serta melibatkan seluruh pihak dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Pendekatan proaktif ini juga menjadi kunci keberhasilan dalam mengelola risiko kecurangan. Baik, terima kasih telah menyaksikan presentasi saya tentang audit kecurangan. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat sangat membantu Anda memahami pentingnya mendeteksi dan mencegah kecurangan dalam organisasi. Ingat, menjaga integritas bukan hanya tanggung jawab auditor, tetapi juga tanggung jawab kita semua. Saya Raja Sarewidana, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.